Pertama karena pengalaman pribadi Mbak, ketika saya menjadi korban pungli, lalu saya merasa ini tidak boleh terus-terusan terjadi, terus-terusan dibiarkan karena pada saat menjadi korban pungli itu pun sebenarnya kondisinya saya tidak bersalah, tidak ada pelanggaran atau pelanggaran yang saya lakukan tapi diminta uang. Nah saya pengen ini ada perubahan karena seharusnya sebagai masyarakat atau pengendara ketika di jalan bertemu dengan oknum aparat seharusnya merasa nyaman, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Beberapa kali bahkan sering kali saya dalam perjalanan darat itu hampir selalu menjadi korban, hampir menjadi korban seperti itu Mbak. Dan kemudian karena itu saya ingin ada perubahan. Oke, jadi seberapa sering tuh Anda sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara karena Anda dikriminalisasi begitu ya? Seberapa sering Anda merekam pungli-pungli yang terjadi di jalanan? Sejak pengalaman pribadi itu, saya tekadkan untuk melakukan perubahan, terutama sebagai masyarakat, peran saya sebagai masyarakat dalam membantu program pemerintah. Cuman dari sini posisi saya hanya sebagai untuk mengungkap pungli itu. Cukup sering, terutama di daerah-daerah yang memang cukup rawan pungli. Paling sering itu terjadi ketika saya berada di dinas di Palembang. Dan sepanjang Anda itu sejak 2014, baru terakhir ini yang kemudian ketika Anda di Medan, Anda dilaporkan balik ke polisi? Atau sebelumnya sudah ada ancaman atau sudah ada orang atau oknum aparat yang merasa gerah begitu dengan berbagai video yang Anda upload ini? Benar, sebenarnya dari tahun 2018 itu sudah mulai ada bentuk-bentuk intimidasi yang saya dapat Mbak. Ini bukan kali pertama saya diancam dengan Undang-Undang ITE dengan pencemaran nama baik. Awalnya itu terjadi ketika saya mengungkap pungli di Taman Makam Pahlawan Palembang. Di situ pun sebenarnya saya hampir menjadi korban berita bohong, di mana oknum salah satu admin di akun Lantas Palembang menyebar berita bohong terkait hasil sidang disiplin oknum anggota yang ketika itu terduga melakukan pungli. Di situ saya disebutkan akan dilapor balik karena melakukan pencemaran nama baik institusi. Dan banyak lagi juga intimidasi yang saya dapatkan selain dari intimidasi secara verbal ataupun bahkan secara fisik juga ketika saya di Jakarta, ketika saya di Kelapa Gading kalau tidak salah, di situ saya malah sempat dipukul 2 oknum anggota karena pada saat itu terlihat saya merekam aktivitas mereka di tengah jalan yang merupakan tempat publik. Pernah juga ketika di Palembang saya juga pernah sempat disandera selama 1 jam di pos polisi, lagi-lagi karena merekam aktivitas polisi yang terjadi di tempat publik, yang mana tidak seharusnya memang tidak ada larangan melakukan rekaman di tempat publik. Kita ada satu video nih, saya ingin pemirsa Mata Najwa melihat dan kemudian Anda bisa ceritakan konteksnya apa yang terjadi di sini. Kita lihat video rekaman berikut ini. Pak, boleh tahu namanya siapa Pak? Slip biru ya? Ikut sidang kan slip merah Pak? Yang biru kalau kemarin Pak Supino ya Pak? Ya, biasa aja Pak, jangan. Uangnya udah diminta balik deh. Kita takatin ini mobil ya. Kembaliin. Tolong kembalikan Pak. Bapak masa tilang terus uangnya juga Bapak ambil? Tolong kembaliin Pak. Ini orang susah dia. Bapak tahu nggak uangnya itu buat apa? Buat nebus obat mamanya Pak. Berapa tadi dek? 50 loh Pak. Udah tolong kembaliin Pak. Hati-hati Pak, hati-hati. Saya koordinasi sama program loh. Apa yang terjadi di situ, Benny? Ketika itu memang saya sering mendapat laporan dari masyarakat, terutama yang di Palembang, bahwa di lokasi itu memang sering terjadi aktivitas razia yang terindikasi memang ilegal. Nah, ketika saya dalam perjalanan ketika ingin ke customer sekitar pukul jam 10 pagi, memang berdasarkan laporan itu memang terbukti di situ ada hal-hal yang menurut saya mencurigakan, Pak, karena ada pos polisi portable, pos yang ada di pinggir jalan, tapi itu ditutupin banner. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu langsung benar nggak seperti laporan masyarakat. Lalu sempat 5 pelanggar yang dari pos itu saya cegat, lalu saya tanyakan
proses tilang yang terjadi di dalam pos tersebut. Ternyata dari kelima saksi-saksi tadi itu semuanya memang terekam di kamera saya, menyatakan semuanya dimintai uang, tidak satupun yang ditilang. Lalu setiap pelanggar saya edukasi karena saya pengen masyarakat ketika memang melanggar ya sudah ikutin saja prosesnya. Saya edukasi, saya sampaikan, Pak, kalau yang Bapak tadi sebelumnya hanya pelanggaran lalu lintas, tapi ketika Bapak membayar suap ke petugas itu sama dengan menyuap petugas, dan itu sama saja dengan Bapak melakukan pidana. Nah, lalu semuanya saya tawarkan seperti itu, saya tawarkan, ayo ikut saya ke dalam, saya mintakan uangnya, kita minta surat tilang. 4 pelanggar yang pertama itu semuanya mengaku sibuk, buru-buru, sampai akhirnya yang kelima awalnya juga menolak, lalu akhirnya dia setuju, barulah saya bersama dengan pelanggar tadi, seorang mahasiswa itu masuk ke dalam seperti yang terekam di video. Baik, dan kemudian